Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari Bentang Wirausaha Sosial. Oke, ya. Hari ini kita akan membahas tentang pertimbangan yang perlu dilakukan bagi pemula yang ingin memulai usaha hidroponik. Ya, jadi buat kalian yang mau coba berusaha hidroponik bisa nonton video ini sampai selesai. Oke, kita langsung shoot aja ya. Ini kebun kita yang di Ceper. Ini lagi ada panen juga. Mas Atif lagi panen Anizel 45 HSS, rata-rata 300 gram. Berarti sekilo isi 3, sekilo isi 4. Hari ini panen sekitar ngantar 21 kilo. Oke, nah kita lanjut. Apa sih yang penting dari sebelum kalian berusaha di bidang hidroponik ya. Jadi dalam usaha di bidang hidroponik itu kalian bisa sebagai penjual ya ataupun sebagai produsen untuk memulainya ya. Jadi ketika kalian ingin memulai usaha hidroponik, kalian bisa berperan sebagai penjual ya, yang kalian membantu memasarkan kebun hidroponiknya orang, belajar jualan dulu. Setelah dapat pasar, baru kalian produksi. Atau pilihan kedua, kalian belajar produksi dulu. Nah, tetapi kalau kalian belajar produksi dulu, tentu kan produksi masih terbatas ya. Ketika produksi terbatas, kemudian kalian menawarkan dagangan kalian ke rumah makan, kemudian menawarkan dagangan ke tukang sayur, itu biasanya akan bermasalah. Kenapa? Ketika kalian ditanya seberapa besar produksinya dan bisa supply berapa hari sekali ya. Misalnya tukang sayur itu biasanya ya maksimal dia 2 hari sekali harus dikirim. Jadi kalau kalian cuma punya satu meja, bisa nggak kalian mengatur satu meja itu setiap minggu 2 kali panen misalnya ya. Berarti kan rotasinya diatur ya, guli nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Misal sebulan itu kan 4 minggu. Kalau seminggu panen 8 kali ya, kan seminggu 2 kali. Kalau sebulan panen 8 kali, berarti seminggu panennya 2 kali. Berarti kalau kalian punya 8 guli ya, atau 8 pralon, berarti setiap minggu panen 2 pralon. Berarti nanamnya ya disesuaikan tadi. Tapi kan pasti produksinya terbatas ya. Nah, itu akan menjadi kendala dalam hal pemasaran. Maka kalau saya lebih menyarankan ketika kalian ingin berusaha di bidang hidroponik, kalian cari dulu, riset dulu pasarnya. Kalau belum bisa produksi skala besar, kalian bisa kok latihan jualan dulu. Ngambil dari kebun orang, berusaha jualin, sudah dapat pasar dan perkiraan pasarnya, kebutuhan di daerah kalian misalnya 1 bulan butuh berapa? Misalnya 1 bulan butuh 200 kilo. Nah, nanti kalian bisa sesuaikan kebun yang kalian butuhkan sebesar apa, kemudian instalasinya seberapa banyak. Nah, itu menjadi penentu seberapa besar kebunnya atau skalanya seperti apa. Itu menjadi salah satu pertimbangan yang bisa kalian lakukan. Nah, caranya gimana sih? Ya. Caranya kalau misalkan kalian ingin berasal berjualan, ya tinggal kalian datengin aja kebun hidroponik orang, kemudian kalian coba beli untuk jadi sampel ya. Jadi kalian coba beli, misalnya kalian beli berapa? 5 kilo untuk sampel kalian buang ke calon konsumen ya, ke target konsumennya, apakah ke rumah-rumah ya atau ke penjual berikutnya. Misalnya kalian udah dapat nih nyebar sampel, nah nanti kan pasti dia ada permintaan ya dari berapa sampel yang kalian kasih ya, yang kalian sebar. Itu mungkin ada 1, 2, 3 orang yang tanya supply-nya. Nah, selanjutnya kalau udah ada permintaan, kalian bisa ambil dari kebun tersebut. Atau belajar produksi. Nah, belajar produksi itu kan yang sulit buangnya tadi ya. Ketika kalian
mau membuang produk yang dihasilkan, maka kalau punya kendala ya, itu kalian sebelum memulai ya, rintisan usaha atau memulai belajar menanam, kalian bisa datangi dulu konsultasi ya. Belajar aja, datang ke kebun hidroponik, tanya sama orangnya ya, pemilik kebun hidroponiknya. Kemudian tanya, "Mas, kalau di sini seladanya yang ditanam jenis apa? Ini saya baru mau mulai usaha hidroponik, baru mau mulai nanam. Kalau kira-kira nanti panennya bagus, bisa nggak ngambil produk kami ya, ngambil hasil budidaya kalian gitu." Nah, biasanya kebun hidroponik itu punya beberapa mitra ya. Misalnya kebun kami aja ya. Kebun kami yang di Ceper maupun yang di Condong Catur itu punya beberapa mitra ketika kami kesulitan memenuhi kebutuhan. Kesulitan memenuhi kebutuhan itu ya bisa aja disebabkan tiba-tiba ada permintaan pada event-event tertentu ya. Permintaan yang lebih dari event-event tertentu. Misalnya pada saat event acara di hotel gitu ya, itu kan tiba-tiba catering butuh banyak. Nah, itu rotasi yang kami tanam itu kan sebenarnya sudah diatur untuk kebutuhan harian ya. Tetapi ketika tiba-tiba ada permintaan tambahan, nah itu menjadi masalah tersendiri bagi yang punya kebun hidroponik. Kalau ditolak ya juga sayang, itu rezeki. Tapi kalau kita ambil, maka yang selanjutnya misalkan harusnya meja berikutnya itu panen 2 hari lagi, tetapi karena ada permintaan tambahan, akhirnya kita ambil ya, kita panen untuk memenuhi permintaan hari itu. Tetapi yang 2 hari kemudian permintaannya itu kan tetap harus dipenuhi. Nah, itu dapat dari mana? Itu tentu saja kita dapatkan dari mitra-mitra ya, yang punya kebun hidroponik yang biasanya perumahan ya, kebun hidroponik yang relatif lebih kecil, atau justru kebun hidroponik yang besar ya, yang kesulitan membuang hidroponiknya. Nah, itulah beberapa tips ya ketika kalian ingin berusaha memulai usaha hidroponik. Jadi ada 2 pilihan tadi, tergantung. Kalian sesuaikan saja yang menurut kalian paling baik ya, itu yang mana ya. Apakah kalian mau belajar berjualan dulu, baru selanjutnya setelah dapat pasarnya kalian buka kebun sendiri, atau kalian langsung belajar nanam, tapi untuk pemasarannya kalian numpang ke kebun orang lain dulu. Nah, 2 hal tadi itu bisa menjadi solusi menyemangati kalian yang baru ingin mulai berbudidaya hidroponik ya. Apakah untung kalau misalnya kita jualin dari kebun orang? Tentu saja kalian bisa minta harga diskon ya. Kalian bilang aja, "Mas, ini saya mau jual lagi ke tempat lain ya, mau reseller." Pasti kalian dapat harga reseller ya, tentu dengan kapasitas permintaan yang sesuai ya. Kalau cuman beli sekilo tapi bilang untuk jadi reseller ya, kalau kalian udah akrab mungkin orangnya percaya ya. Tapi kalau misalkan belum, kan itu menjadi tanda tanya ya, ini berarti ecer ya, nggak bisa dikasih harga reseller. Nah, hal-hal tadilah yang bisa memudahkan kalian ketika ingin memulai usaha hidroponik. Nah, oke. Ini adalah selada anizelnya ya, yang siap panen tuh. Nah, itu ada masalah tip lagi panen. Ini panen sendiri nih. Tukang kebunnya, bosnya lagi panen sendiri. Soalnya Mas Billy baru pulang kampung, lagi minta libur, lagi ada acara. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.